Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jelita Amranani Anugrahsari dengan NIM 1903211000093. Di sini saya dari kelas TPA Aceh. Di sini saya akan membahas mengenai analisis tata niaga produk agribisnis komoditas wortel di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pembahasan yang pertama, pendekatan analisis tata niaga agribisnis. Tata niaga merupakan cabang aspek dari pemasaran yang menekankan biaya produksinya agar efisien dalam pendistribusiannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Raka pada tahun 2014. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan jika tata niaga adalah produk agribisnis merupakan kegiatan pemasaran yang berasal dari produk pertanian dan juga dipasarkan. Sedangkan tata niaga produk non-agribisnis adalah kegiatan pemasaran yang bukan produk pertanian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan jika produk agribisnis penyimpanannya adalah lebih pendek daripada produk non-agribisnis. Pendekatan yang dilakukan pada analisis ini adalah yang pertama adalah pendekatan komoditas atau commodity approach. Pendekatan komoditas adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat fenomena alam yang terjadi. Pada komoditas wortel ini, saluran pemasarannya ada 4. Selain itu, pada lembaga pemasaran yang terlibat adalah pedagang pengepul atau pengumpul, lalu pedagang besar, pedagang kecil atau pengecer, lalu ke konsumen. Peranan lembaga pada saluran pemasaran komoditas wortel ini berfungsi cukup baik dan juga lancar. Yang kedua adalah pendekatan institusi. Pendekatan institusi merupakan pendekatan yang mempelajari mengenai lembaga pemasaran. Pada penelitian ini, lembaga pemasaran yang terlibat adalah yang pertama pedagang pengumpul, yang kedua pedagang besar, dan yang ketiga adalah pedagang pengecer. Lalu selanjutnya adalah functional approach atau pendekatan fungsi. Pendekatan fungsi dilakukan lembaga pemasaran itu ada 3 macam. Yang pertama adalah fungsi pertukaran, yaitu melakukan penjualan dan juga pembelian. Yang kedua fungsi fisik, yaitu fungsi yang mengangkut hasil panen petani ke pengepul, lalu pedagang besar mengangkut komoditasnya ke pasar, dan begitu juga dengan pedagang pengecer. Lalu selanjutnya adalah fungsi fasilitas, yaitu fungsi yang melakukan fasilitas bagi konsumen dengan menyediakan sarana bagi konsumen agar tidak perlu jauh-jauh mengambil dagangannya di tempat. Hal ini dilakukan oleh responden pada nomor 4. Selanjutnya adalah analisis struktur pasar. Berdasarkan hasil perhitungan market share yang ada dengan tabel yang ada di slide, perhitungan market share dapat disimpulkan bahwa struktur pasar tersebut adalah pasar persaingan sempurna. Selanjutnya adalah analisis perilaku pasar. Analisis perilaku pasar merupakan analisis yang membahas mengenai bagaimana perilaku pasar itu bisa terjadi. Pada penelitian ini, lembaga pemasaran yang terlibat adalah pedagang pengumpul atau tengkulak, pedagang besar, pedagang pengecer, lalu ke konsumen. Untuk saluran pemasarannya sendiri ada 4. Saluran yang pertama adalah petani,
lalu ke tengkulak atau pedagang pengumpul, lalu ke pedagang besar, lalu ke pedagang pengecer, baru ke konsumen. Untuk saluran kedua, petani, lalu ke tengkulak atau pedagang pengumpul, lalu ke pedagang besar, baru ke konsumen. Untuk saluran yang ketiga, dari yang pertama adalah petani, lalu ke tengkulak atau pedagang pengumpul, lalu pedagang pengecer, baru ke konsumen. Untuk saluran keempat, dari petani, lalu dijual ke tengkulak atau pedagang pengumpul, lalu konsumen. Analisis kinerja pasar. Dari kinerja pasar, saluran yang paling efisien adalah saluran nomor 2 dan juga 4. Hal ini dikarenakan hasil dari farmer share adalah sebesar 50%, yang menunjukkan jika saluran pemasaran tersebut efisien.